Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibunda kita tercinta ini Bu Yati. Bu Yati terpaksa harus bilang pesek karena memang terkenalnya itu ya. Ya, itu kan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya toh, jadi memang saya harus. Jadi ya udah ternyata membawa hoki ya. Jadi nggak harus kelebihan kita, kekurangan kita juga bisa membawa hoki gitu Bu ya. Ya begitu. Bertanya Bu, mengenai masalah sebetulnya kita resep awet muda itu apa Bu Yati? Resep awet muda itu kalau menurut saya harus legowo. Harus ketok Legowo. Legowo itu lebih dari sabar. Iya ya. Nah, Bapak juga ya sabar ya legowo lah, ikhlas. Nah, itu. Ini bincang-bincang selama 2 jam sebelum Ibu Yati viral dan terkenal lagi di film yang bulan Maret akan ya. Cocote Tonggo ya. Cocote Tonggo. Tentunya akan sulit ditemui nanti setelah film itu tayang ini. Alhamdulillah ini dapat almarhum bisa bertemu ini. Ini kebetulan pas hari 40-nya almarhum Bapak Haji ya. Wah, Masya Allah. Jadi saya sowan sini ya ikut mendoakan gitu toh. Satu yang masih kami bertanya-tanya yang viral kemarin berkaitan dengan Gus Miftah itu Ibunda sabar sekali itu resepnya apa Bu? Apa mungkin tidak hanya saat manggung tapi memang di depan sehari-hari jenengan itu Bu Yati Pesek itu terkenal sabar gitu ya dengan siapapun gitu ya, walaupun dengan Gus Miftah dibicarakan sebut tapi tetap sabar bisa mengendalikan. Itu resepnya apa itu Ibunda ini? Resep menjaga emosi itu. Aduh, sebetulnya aku no comment loh aku kejadian kalau ini lalu saya resep artinya biar artis-artis atau ustadz dan siapapun bisa berlaku sabar. Ini kan sebetulnya saya juga enggak sabar selaku legend. Oh gimana? Walau gimana ya rasa hati dan wajah itu kayak dituamper itu. Tapi aku kan sebelumnya acara itu saya kan udah di jalan-jalan sama Miftah ini dikasih tahu ini bude tempatnya anak-anak santri bagus sih ya. Nah di situ itu makanya malam ada situasi seperti itu aku mau membalas yang nggak enak. Sebetulnya aku bisa kalau ngomong soal kasar lebih pinter aku. Tapi jangan nggak seperti itu tuh artinya. Aku lihat anak-anak kecil ini loh generasi penerus santri-santri, calon santri itu kan ibaratnya kain masih putih ya kan. Tapi kalau aku di situ marah-marah itu pasti anak kecil itu pasti kena lepetnya yang hitam-hitam. Ya itu kan itu nggak baik. Untung aku masih ingat ini ada generasi penerus santri-santri itu. Tapi artinya secara jujur sampai sekarang mau injilannya dia sudah dalam hati ya pelan-pelan memaafkan mungkin gitu ya. Apa masih menyimpan rindu dendam? Adalah Mas, nggak usah banyak-banyak. Lupakan itu ya. Di samping itu yang jelas saya hidup itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang saya senang ini mendengarkan ini. Maksudnya arahnya ke sana saya itu. Jadi semua itu kita serahkan sama Allah. Masya Allah. Karena apa? Yang menjadi saksi itu adalah alam. Gitu. Alam itu kan nggak bisa bohong. Selalu jujur. Dan nanti yang mengadili Allah udah misalnya saya dengan siapa saja nggak ini kok apa ya istilahnya nggak dendam. Iya itu. Tapi monggo lah. Iya. Nanti kita jalan bagaimana dari gimana. Ya itu yang saya senang mendengarnya itu. Dengan selalu menyerahkan kepada Allah ya. Artinya jangan manusia sendiri yang menghakimi kan begitu. Biar kita awet muda gitu Bu ya. Samping itu ya nggak perlu lah kita ngomong yang enggak apalagi di medsos gitu. Mendingan diselesaikan sendiri aja enggak apa-apa aja. Luar biasa. Enggak malah di rumah ke wong marake ngajari patu ngajari luar biasa jangan bisa melebihi Mama Dede ini kesabarannya nih. Enggak yo. Artinya sudah benar-benar tidak hanya mempelajari agama tapi juga bisa menerapkan lebih artinya orang yang punya ilmu agama yang tinggi begitu Bu ya. Karena
itu punya kekuatan apa sih ya? Mungkin kekuatannya ya kecil. Nah, dan itu lagi wah, orang itu kalau baru di atas wah ya. Misalnya meludah ada jadi api gitu loh. Udah biarin tak sakti. Mungkin sebelum diakhiri ya, ada saran-saran untuk bagaimana sih sebetulnya kita ketika kita belum terkenal kita ingin terkenal, tapi ketika terkenal kita mungkin lupa ada rasa dengan apa yang membuat kita terkenal, itu bagaimana resepnya gitu Bu? Kalau saya sendiri loh ya, ini pribadi saya juga dulu pernah terkenal ya toh. Sampai sekarang masih terkenal. Suhunya terkenal nih. Dulu itu ya pernah terkenal ya, yang penting kita itu kita berusaha ya, jangan sampai menyakiti orang. Jangan sampai menyakiti orang ya. Terutama keluarga. Masya Allah. Keluarga itu jangan sampai disakitin. Misalnya kok menyakiti keluarga gimana? Saya pergi, aku bawa tas, bawa koper gitu. Terus di samping saya kan suami. Saya nyuruh, Pak, tolong koper dibawa Pak. Tidak pernah. Kak, sandalku neng kono tolong ambilin, tidak pernah. Karena bagaimanapun juga saya yang terkenal, tapi saya nggak diizinin oleh sang suami. Nggak bakalan bisa sukses seperti itu, dan nggak bisa kemana-mana kalau suami nggak memberi izin kan gitu. Makanya ya itu dengan keluarga saya harus lebih hati-hati. Jadi begitu Bu Yati. Ini mohon maaf bukan dipotong tapi mau ada mujadah. Udah mau mulai. Oh ya tunggu. Jadi begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Saudara muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momen tersebut Bu Yati sinden kondang ditanya tentang beberapa hal termasuk resep awet muda. Sabar salah satu resep agar seseorang awet muda, ucap Bu Yati. Karena sabar tenang bisa mengurangi stres dan rasa cemas. Sabar salah satu cara untuk memproduksi hormon kebahagiaan dalam tubuh. Bahkan sabar sangat dianjurkan dalam Islam untuk menghadapi segala situasi, dan itu menunjukkan bahwasanya kita benar-benar punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah pun kita membutuhkan rasa sabar agar bisa konsisten dan tidak tergoda dengan kesibukan dunia. Banyak keutamaan di dalam sikap sabar, salah satunya yakni dapat menggugurkan dosa, kunci kesuksesan hidup. Bahkan Allah telah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian sabar dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, yakni selalu berusaha menghindar dari setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dicontohkan Bu Yati dalam video tersebut. Lebih baik sabar daripada membalas mencela dan menjadikan keributan, apalagi di depan anak-anak yang notabene mereka adalah penerus bangsa ini. Karena kita harus menjadi cermin untuk anak-anak, menjadi teladan yang baik, agar supaya semakin hari bangsa ini memiliki penerus yang istimewa. Segitu pedulinya Bu Yati dengan keberlangsungan bangsa ini. Mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.